Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan mengenai pembahasan hadis yang ke-28 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana di sini beliau kembali menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di." Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidina setelahku. Kemudian di sini dijelaskan as-sunnatu, yang dimaksud dengan as-sunnah hiya tariqatul maslukatu. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'ur rasyiduna. Maka itu mencakup berpegang teguh dengan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya, atau apa yang menjadi pedoman yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa khulafa'uhur rasyiduna, dan juga khalifah-khalifah pengganti beliau yang mendapatkan petunjuk. Kemudian minal i'tiqadati, baik berupa itu keyakinan-keyakinan, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan, dan juga wal aqwali, dan ucapan-ucapan. Wa hadhihi hiyas sunnatul kamilatu. Dan ini merupakan sunnah yang sempurna. Walihadza kana salafu qadiman, maka oleh karena itu para salafus salih yang terdahulu la yutliquna asmas sunnati illa ala ma yashmalu dzalika kullahu. Para ulama terdahulu itu tidak akan menggunakan atau menggunakan istilah sunnah ini, melainkan hanya pada perkara-perkara yang mencakup semua itu. Wa katsirun minal ulama'il mutaakhirina yakhussus mas sunnati bima yata'allaqu bil i'tiqadati. Dan banyak juga ulama mutaakhirin, ulama yang datang belakangan, itu khusus mas sunnati bima yata'allaqu bil i'tiqadati, atau khusus mas sunnati bima yata'allaqu bil i'tiqadati. Jadi ada banyak ulama yang mutaakhirin yang mengkhususkan istilah sunnah ini itu hanya kepada apa-apa yang terkait dengan i'tiqad, keyakinan. Mengapa? Li'annaha asluddini. Karena keyakinan ini merupakan pokok dari ajaran agama Islam ini. Wal mukhalifah, di sini
mengikuti li'anna yang menjadi isim li'anna, wal mukhalifa fiha ala khotorin 'azimin. Dan orang yang menyelisihi pokok agama ini atau menyelisihi keyakinan agama ini, ya wal mukhalifa fiha ala khotorin 'azimin, itu berada dalam bahaya yang besar. Ya, kita lihat catatan kaki. Wa min dzalika tasmiyatul imami Abdullah bin Ahmad kitabahu fil i'tiqadi, ya as-sunnata atau as-sunnatu. Ya, dan di antara bentuk praktik ini itu adalah penamaan Al-Imam Abdullah bin Ahmad, ya, yang beliau itu menamakan kitab beliau yang terkait dengan i'tiqad, terkait dengan keyakinan dengan as-sunnah. Ya, maka di sini beliau menggunakan istilah as-sunnah untuk hal yang terkait dengan i'tiqad. Wa kadzalikal Imam Ibnu Abi Asim. Ya, demikian juga Al-Imam Ibnu Abi Asim. Wa ghairuhuma, dan selain beliau berdua. Wa kana hadza amran ma'rufan 'indahum. Ya, dan hal ini itu sudah menjadi perkara yang diketahui tersebar luas di sisi para ulama tersebut. Kemudian kita kembali ke atas, wal khulafa'ur rasyiduna alladzina umira bil iqtida'i bihim. Yang dimaksud dengan al-khulafa'ur rasyidun, ya, itu adalah yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Siapa saja mereka? Hum Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, wa Umaru, dan Umar, wa Uthmanu, dan Uthman, dan wa Aliyun, dan Ali. Ya. Wa innama wasafal khulafa'a birrasyidina. Ya. Dan hanya mereka itulah, ya sesungguhnya hanya mereka itulah yang disifati dengan khalifah, ya, khalifah pengganti Rasulullah dengan ar-rasyidun. Ya, dengan bahwa mereka itu adalah pengganti yang lurus. Li'annahum araful haqqa. Ya, karena beliau berempat itu mengetahui kebenaran. Wa qadaw bihi. Ya, dan juga menetapkan berhukum dengan kebenaran. Farrasyidu, dan yang dimaksud dengan ar-rasyid, diddul ghawi. Ya, itu adalah lawan dari al-ghawi. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan al-ghawi? Wal ghawi man 'arafal haqqa wa 'amila bi khilafihi. Yang dimaksud dengan al-ghawi adalah seseorang yang mengetahui kebenaran, akan tetapi justru melakukan yang menyelisihi kebenaran tersebut. Wal iyadu billahi. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajidhi. Ya, gigitlah ya sunnah tadi itu dengan gigi-gigi geraham. Kinayatun an syiddati tamassuki biha. Ya, ini merupakan ungkapan kiasan mengenai di mana dia itu betul-betul berpegang erat dengan sunnah tersebut. Ya, karena gigi geraham itu ketika menggigit sesuatu itu akan berpegang dengan sangat kuat. Ya. Wan nawajidhu, yang dimaksud dengan an-nawajidh itu adalah al-adrasu. Ya, jamak untuk dirsun. Yaitu memang gigi yang geraham, gigi geraham. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhtatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan,
Karena setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya. Kemudian ini merupakan tahdzirun lil ummati min ittiba'il umuril muhdatsatil mubtada'ati. Ini merupakan tahdzir, peringatan kepada umat ya, supaya tidak mengikuti ya perkara-perkara yang muhdats, yang diada-adakan. Ya, dan mubtada'ah yang bid'ah diada-adakan. Wal muradu bil bid'ati, dan yang dimaksud dengan bid'ah ma uhditsa mimma la asla lahu fis syari'ati yadullu alaihi. Ya, yang dimaksud bid'ah adalah apa-apa yang diada-adakan ya, yang hal tersebut tidak ada asalnya dari syariat yang menunjukkan akan hal tersebut. Fa amma ma kana lahu aslun minasyar'i yadullu alaihi falaisa bibid'atin syar'an. Adapun sesuatu, yaitu amalan, yang sebetulnya memiliki asal dari syariat yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Falaisa bibid'atin syar'an, maka itu bukanlah bid'ah dari sisi syariat. Wa in kana bid'atan lughatan, ya, maka pada saat itu ya, atau meskipun itu adalah bid'ah secara bahasa. Ya, jadi selama ada asalnya dari syariat yang menunjukkan hal tersebut, maka secara syariat itu bukan bid'ah. Ya, meskipun mungkin secara bahasa itu disebut bid'ah. Ya. Wa ma waqa'a fi kalamis salafi min istihsani ba'dil bid'ah. Ya. Dan apa-apa yang sampai kepada kita dari ucapan para ulama terdahulu yang istihsan, ya, menganggap baik sebagian dari perbuatan bid'ah. Fa innama dzalika fil bid'il lughawiyyati. Ya, maka itu sesungguhnya hanya terbatas pada bid'ah yang secara bahasa saja. Ya, jadi ada sebagian ulama yang mungkin menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah. Maka bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah secara bahasa. Ya, la syar'iyyati, bukan bid'ah secara syariah. Famin dzalika, ya, dan di antara perkara tersebut, yaitu bid'ah secara bahasa bukan secara syariat, qaulu Umar radhiyallahu anhu, yaitu ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ya. Lamma jama'an nasa fi qiyami ramadhana ala imamin wahidin fil masjidi. Ketika beliau dahulu itu mengumpulkan manusia untuk melaksanakan qiyam, ya, salat malam Ramadan, ya. Salat malam Ramadan dengan satu imam di dalam masjid. Wa kharaja wa ra'ahum. Ya. Kemudian ketika beliau keluar, kemudian beliau melihat mereka. Ya, mereka sedang apa? Yusalluna kadzalika. Yaitu mereka sedang salat, ya, berjamaah, ya, salat malam berjamaah dengan satu imam di masjid. Faqala, maka beliau Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, yaitu bersolat malam, ya, di bulan Ramadan berjamaah dengan satu imam di masjid. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa ruwiya anna Ubayy bin Ka'b qala lahu inna hadza lam yakun. Ya. Kemudian juga ada dalam suatu riwayat bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, inna hadza lam yakun.
Ya, bahwa hal ini itu belum pernah ada sebelumnya. Ya, artinya sebelumnya berarti menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, itu sholat malam di bulan Ramadan itu dilaksanakan tidak dengan satu imam di masjid berjamaah. Faqala Umaru, ya maka Umar radhiyallahu anhu berkata, qad alimtu, ya sungguh aku mengetahui hal tersebut, walakinnahu hasanun. Ya, akan tetapi ini adalah hal yang baik. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu Diya'u fil Mukhtarati. Hal ini itu diriwayatkan oleh Ad-Diya, ya, dalam kitab beliau Al-Mukhtarat. Ya, pada jilid ketiga halaman 367. Nah, wa muraduhu, dan yang dimaksud di sini itu adalah anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqti. Ya, bahwa perbuatan ini yaitu salat malam di bulan Ramadan dengan satu imam di masjid berjamaah itu belum pernah dilakukan dengan cara seperti ini sebelum waktu ini. Ya. Walakinna lahu usulan yarji'u ilaiha minasyari'ati. Ya, ini yang penting. Akan tetapi sebetulnya ini memiliki usul, ya, dasar-dasar yang itu dapat kembalikan kepada syariat. Ya, artinya tidak kemudian murni tidak ada asalnya. Ya, sebetulnya memiliki asal-asal yang dapat dikembalikan, asal-asal tersebut kepada syariat. Apa itu? Faminha, ya, maka diantaranya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahutsu ala qiyami ramadhana. Ya, beliau dahulu menganjurkan, ya, untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Wa shalla bi ashabihi fi ramadhana ghaira lailatin. Ya, dan juga, ya, beliau itu pernah sholat yang mengimami para sahabatnya, ya, di bulan Ramadan, dan itu tidak hanya satu malam saja. Artinya Rasulullah SAW dahulu itu pernah sholat, ya, malam di bulan Ramadan, beliau menjadi imamnya, dan itu tidak hanya satu kali saja. Kita lihat catatan kaki, ya, ghairu lailatin ay aktsaru min lailatin. Ya, maksudnya lebih dari satu malam. Ya, jadi tidak hanya sekali. Tsummamtana'a mu'allilan bi annahu khasyiya an yuktaba alaihim. Ya. Kemudian beliau, ya, menghentikan hal tersebut. Ya, artinya tidak lagi kemudian sholat berjamaah, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan, ya. Mu'allilan, ya, beliau beralasan bi annahu khasyiya an yuktaba alaihim. Ya, beliau khawatir, beliau takut bahwa hal tersebut akan diwajibkan bagi kaum muslimin. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita semua. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ya, karena itu beliau menghentikan hal tersebut. Tetapi dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat catatan lagi akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa hadza qad umina ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi setelah beliau wafat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun misalnya Umar radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut, tidak mungkin hal tersebut kemudian menjadi wajib bagi kaum muslimin. Ya, karena syariat telah turun semuanya. Tidak mungkin berubah. Kemudian waqad rawal hafidhu Abu Nu'aimin bi isnadihi. Dan juga Al-Hafidh Abu Nu'aim meriwayatkan dengan isnadnya, ya, an Ibrahim binil Junaidi,
ya, dari Ibrahim bin Al-Junaid. Haddatsana Harmalatu banu Yahya, ya, telah meriwayatkan kepada kami Harmalah bin Yahya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya rahmatullahi alaihi yaqulu. Saya mendengar Asy-Syafi'i, ya, rahmatullahu alaihi, beliau mengatakan, al-bid'atu bid'atani. Ya, bid'ah itu ada dua. Ya. Bid'atun mahmudatun, ya, bid'ah mahmudah, ya, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madhmumatun. Dan bid'ah madhmumah yang tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Maka apa-apa yang menyepakati, ya, atau sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafas sunnata fahuwa madhmumun. Maka apa-apa yang menyelisih sunnah, maka itu merupakan, ya, bid'ah yang tercela. Wahtajja biqauli Umar ni'matil bid'atu hiya au hadihi. Dan beliau, ya, berhujjah dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu, ya, ni'matil bid'atu hiya au hadihi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah hal ini. Wa muradu Syafi'i, yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i, ma dzakarnahu qablu, yaitu yang telah kami sebutkan sebelum ini. Annal bid'atal madhmumata ma laisa laha aslun minasyari'ati yurja'u ilaihi. Bahwa yang dimaksud dengan bid'ah yang tercela itu adalah apa-apa yang tidak memiliki asal yang dapat dikembalikan kepada syariat. Wa hiyal bid'atu fi itlaqis syar'i. Ya, maka itu merupakan, ya, bid'ah yang mutlak, ya, secara syariat. Atau ini merupakan bid'ah yang disematkan, ya, menurut istilah syariat. Ya. Wa ammal bid'atul mahmudatu, ya, dan adapun bid'ah yang terpuji, fama wafaqas sunnata, maka apa yang sesuai dengan sunnah. Yakni maksudnya, maka nalaha aslun minas sunnati yurja'u ilaihi. Yaitu bid'ah yang sebetulnya itu memiliki asal, ya, dari sunnah, atau asal yang dapat dikembalikan kepada sunnah. Memiliki dasar dari sunnah. Wa innama hiya bid'atun lughatan. Ya, dan ini, ya, sungguhnya hanya bid'ah secara bahasa saja. La syar'an, ya, bukan bid'ah secara syariat. Limuwafaqatihas sunnata, karena ini, ya, sejalan atau sepakat dengan sunnah. Kita lihat catatan kaki, ya, qaulus Syafi'i rahimahullahu, ya, ucapan Asy-Syafi'i rahimahullahu, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumatun, ya, bahwa bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah yang terpuji dan tercela, mimma fuhima ala ghairi wajhihi. Ya, ini ada orang-orang yang memahaminya itu tidak dengan apa yang beliau maksudkan. Wastanada ilaihi ba'du ahlil bid'ah li tahsini bid'ahihim. Ya, bahkan sebagian orang-orang, ya, yang merupakan ahli bid'ah itu menggunakan ucapan beliau untuk, ya, menganggap baik bid'ah yang mereka lakukan. Fa idza qila li ahadihim, maka jika dikatakan kepada salah satu dari mereka, la tabtadi' fi dinillahi, ya, janganlah berbuat bid'ah dalam agama Allah. Qala, ya, maka orang tersebut pasti akan mengatakan, hadhihi bid'atun hasanatun au bid'atun mahmudatun. Yang saya perbuat ini merupakan bid'ah hasanah, ya, bid'ah yang baik, atau bid'ah yang terpuji.
Wa qad istamlaitu syaikhana al-allamata al-muhaqqiqa asy-syaikha Abdurrahman bin Nasirinil Parraka. Ya. Saya ya di sini itu adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala. Istamlaitu ya saya dulu mencatat ya atau menukil dari syekh kami yaitu Al-Allamah Al-Muhaqqiq ya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak manassuhu yang isinya tulisannya hadzal qaulu minasy-Syafi'i rahimahullahu minal kalami mutasyabihi. Ya ini yaitu ucapan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu termasuk dari ucapan yang mutasyabih. Artinya masih samar maknanya. Alladzi yumkinu an yata'allaqa bihi ahlul bid'ahil mudillati. Yang masih memungkinkan ya, yang masih memungkinkan dipegang atau dijadikan dasar oleh para pelaku kebid'ahan yang menyesatkan. Wala muta'allaqa lahum fihi. Ya, padahal sebetulnya yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu tidak dapat dijadikan dasar bagi mereka. Mengapa? Fa inna akhira kalamihi rahimahullahu yubayyinu muradahu. Karena akhir dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu menjelaskan apa yang beliau maksud. Yang mana wa huwa qauluhu yaitu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Apa yang sejalan dengan sunnah maka itu adalah yang terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Dan apa yang menyelisihi sunnah maka itu adalah yang tercela. Wa kadzalika istashhaduhu biqauli Umar radhiyallahu anhu. Ya demikian juga ya ketika mereka itu membenarkan perbuatan bid'ah mereka itu dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu fi jam'in nasi ala imamin wahidin fi qiyami ramadhana. Ya dengan bahwa Umar radhiyallahu anhu itu mengumpulkan manusia ya dengan satu imam untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu, ya sebaik-baik bid'ah. Yadullu ala anna ma sammahu bid'atan mahmudatan innama aradal ma'nal lughawiyya. Ya sebetulnya itu menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan ya atau yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan bid'ah mahmudah itu yang dimaksudkan adalah makna secara bahasa. Ya. Ya mohon maaf ini berarti wa kadzalika istishhaduhu itu adalah hu-nya kembali ke Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ya wa kadzalika istishhaduhu dan demikian juga bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu berdasar dengan biqauli Umar radhiyallahu anhu, ya dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ya bahwa dahulu Umar radhiyallahu anhu itu mengumpulkan manusia dengan satu imam untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu. Maka ini menunjukkan bahwa ma sammahu apa yang Al-Imam Asy-Syafi'i menamakan sebagai bid'ah mahmudah, itu yang beliau maksudkan itu adalah makna secara bahasa. Li'annama wafaqas sunnata wa usulasy syari'ati. Ya.
Karena yang beliau maksudkan itu adalah setiap perkara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pokok-pokok syariat. Wa qad uhditsa li huduthi muqtadhihi. Ya, yang itu ya diadakan kembali ya setelah dahulu itu ditinggalkan. Ya, artinya memiliki asal dari syariat. Dulu ditinggalkan kemudian diadakan kembali. Ya, contohnya salat malam di bulan Ramadan ini. Huwa minad-dini. Maka yang seperti itu adalah termasuk dari bagian agama ini. Wal bid'atu ma uhditsa fid-dini mimma laisa minhu. Sedangkan yang namanya bid'ah itu adalah apa-apa yang diadakan dalam agama di mana hal tersebut tidak memiliki asal dari agama. Ala hatti qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Ya, barang siapa yang mengada-adakan suatu amalan ya, dalam urusan kami, ya urusan agama ini, yang bukan berasal dari agama itu, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, kemudian wa ala hadza, ya, dan berdasarkan hal tersebut, fala yanbaghi taqsimul muhdatsati ila mahmudin wa madhmumin. Maka tidak selayaknya sesuatu yang muhdats, ya, sesuatu yang diada-adakan itu dibagi menjadi yang terpuji dan tercela. Wa in sahha muradu man qala bidzalika. Ya, walaupun ya orang yang mengatakan hal tersebut itu memiliki ya maksud yang benar, maksud yang baik. Li'anna dhahira hadza yusadimu qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Karena zahir dari ucapan tersebut itu menyelisihi ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, dan seburuk-buruk perkara agama ini adalah perkara yang diadakan. Dan juga wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa li'annahu yasiru dhari'atan lil juhali wa ahlil ahwa'i fi taswighi mabtada'uhu bimahdhi istihsanihim. Dan juga karena ya zahir dari ucapan ini itu dijadikan sebagai sarana. Sarana bagi apa? Ya sarana bagi para orang-orang jahil, ya orang-orang yang tidak berilmu, dan juga sarana bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu untuk membenarkan ya apa yang mereka ada-adakan. Ya, atau untuk membenarkan bid'ah yang mereka lakukan bimahdhi istihsanihim. Ya, dengan semata-mata menganggap ya bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Ya, mereka melakukan istihsan terhadap perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Wattakhaduhu dinan. Ya, dan mereka mengambil hal tersebut ya menganggapnya sebagai bagian dari agama. Wa huwa minad dinil ladzi lam ya'dzan bihillahu. Padahal perkara tersebut itu merupakan bagian dari ya agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Intaha kalamu syaikhinal Barraqi. Ya, sampai di sini adalah ucapan dari syekh kami yaitu Al-Barraq waffaqahullahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Wa qad ahsana ma syada. Ya, dan sungguh baik apa yang beliau bangun ini. Wa ajada wa zada.
dan juga apa yang beliau ya kerjakan dengan baik ya, dan juga beliau menambahkan pengetahuan. Jazahullahu anna khairal jazai. Semoga Allah membalas beliau ya dari kami dengan sebaik-baik pembalasan. Kita kembali ke atas. Wa qad ruwiya 'ani Syafi'i kalamun akharu yufassiru hadza. Dan telah diriwayatkan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ucapan beliau yang lain yang menafsirkan hal ini. Wa annahu qala, ya bahwasanya beliau mengatakan wal muhdatsatu darbani, yang namanya perkara yang muhdats ya sesuatu yang diada-adakan atau suatu kebid'ahan itu ada dua macam. Ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban, ya, yaitu apa-apa yang diada-adakan ya, di mana hal tersebut itu bertentangan atau menyelisihi kitab, yaitu Al-Qur'an. Au sunnatan, atau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au atharon, ya, atau menyelisihi athar. Au ijma'an, atau menyelisihi ijma' kaum muslimin. Fahadihil bid'atud dhalalu, maka ini merupakan kebid'ahan yang sesat. Wa ma uhditsa minal khairi, ya, dan ada apapun yang diada-adakan ya berupa kebaikan, la khilafa fihi liwahidin min hadza, dan tidak menyelisihi salah satu pun dari perkara ini. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan hadza di sini, yaitu al-isyaratu ila ma taqaddama. Ya, hadza ini itu menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya. Minal kitabi was sunnati wal athari wal ijma'i, yaitu Alkitab, ya Al-Qur'an, as-sunnah, ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari athar dan dari ijma'. Ya, selama tidak menyelisih salah satu dari hal tersebut, wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumatin, maka itu adalah ya muhdatsah, sesuatu yang diada-adakan namun tidak tercela. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.